atau kanal analisnya akibat hemoroid tersebut. Berapa banyak orang mengidap hemoroid? Tadi disebutkan oleh Ibu Moderator bahwa kejadian hemoroid ini tinggi. Dikatakan bahwa prevalensi hemoroid diperkirakan sekitar 39-50% dari populasi. Ada yang mengeluarkan apa yang disebut sebagai rule over 50, artinya 50% dari populasi yang berusia lebih dari 50 tahun itu menderita hemoroid. Di bawah 50 tahun lebih rendah, tapi di atas 50 tahun bisa lebih tinggi. Di Amerika Serikat, penyakit hemoroid merupakan diagnosis gastrointestinal terbanyak keempat yang membuat pasien datang ke poliklinik. Kita nggak punya data populasi di Indonesia, tapi kesan saya dari pasien saya yang melaksanakan kolonoskopi bukan untuk hemoroid, untuk sebab lain, check up, kemungkinan kanker kolon, dan lain-lain, saya dapati memang sekitar 50% pasien ditemukan hemoroid umumnya dengan derajat ringan. Oleh karena itu datang bukan karena keluhan hemoroid. Secara epidemiologis dikatakan bahwa jumlah terbanyak pasien yang mengeluhkan hemoroid ini berkisar antara umur 45 sampai 65 tahun. Dan disebutkan pula bahwa semakin tinggi tingkat sosioekonomi, semakin tinggi kejadian hemoroidnya. Mungkin ini berkaitan dengan pola makan, juga berkaitan dengan mobilisasi, sehingga gerakan makin berkurang dan kemudian feses cenderung makin keras atau makin sulit BAB. Ada fenomena pula untuk hemoroid, ya, fenomena gunung es. Kita tahu banyak penyakit disebutkan sebagai fenomena gunung es, hemoroid juga termasuk. Karena ternyata kebanyakan pasien hemoroid ini tidak menyadari bahwa dia memiliki hemoroid. Hanya sebagian kecil yang terdeteksi karena ada keluhan. Kenapa begitu? Kita lihat. Jadi, hemoroid ini berasal dari plexus hemoroid yang berada di sekitar anus. Anus kita tahu jalan keluar dari feses lewat usus besar. Jadi, ujung dari usus besar. Jadi posisi plexus hemoroid itu ada di ujung paling akhir dari kolon atau usus besar. Nah, ada dua plexus, yaitu plexus internal dan plexus eksternal. Yang biru-biru ini plexusnya. Jadi ada plexus yang ada di internal, ada plexus yang ada di eksternal. Plexus yang ada di internal ini tidak menimbulkan keluhan nyeri, sehingga pasien tidak akan menyadari bahwa dia memiliki hemoroid sampai hemoroidnya ini membesar. Inilah yang menyebabkan bahwa pasien dengan hemoroid tidak sadar kalau dia memiliki hemoroid, terutama kalau berada pada stadium pertama. Nanti kita akan lihat mengenai stadium. Jadi saya ulang lagi, ini ada sphincter anus, kemudian ini plexus, kemudian ada otot, dan di sini fungsi dari plexus hemoroid ini adalah menjadi bantalan, sehingga disebut sebagai bantalan anal yang akan memperkuat kerja sphincter dalam kontraksinya. Nah, jadi ada tiga plexus ini kalau kita lihat ya, 1, 2, 3, atau ini 1, 2, 3. Jadi kalau diperiksa ada di jam 3, ada di jam 7, ada di jam 11. Jadi ada istilah left lateral, ya ini pasien dalam posisi terlentang. Jadi ini tangan kiri dari pasien, left lateral. Ini sisi kanan. Kanan ini ada depan, ada belakang. Ada right anterior, ada right posterior. Jadi ini 3 plexus yang berpotensi untuk menjadi hemoroid. Nah, karena hemoroid ini adalah sebuah plexus yang asalnya kumpulan pembuluh darah, tentunya ada sumber perdarahannya, ada aliran baliknya. Jadi kalau kita lihat berasal dari arteri mesenterika, kemudian aliran baliknya ke vena iliaca interna. Sementara pada bagian bawah ini ke vena pudendal interna. Jadi memang ini area yang kaya pembuluh darah. Nah,
saya ulang lagi, definisi hemoroid. Ada berbagai definisi. Definisi yang mungkin saintifik sekali menyebutkan hemoroid itu adalah pembengkakan plexus hemoroidalis dan pergeseran distal dari bantalan anus atau anal cushion. Definisi yang lebih simpel menyebutkan bahwa hemoroid itu adalah pelebaran dan inflamasi pembuluh vena di daerah anus yang berasal dari plexus hemoroidalis. Jadi plexusnya mengalami pelebaran dan inflamasi. Nah, oleh karena itu, untuk menjelaskan definisi ini, saya masuk pada patofisiologi. Bagaimana jelasnya seseorang mengalami hemoroid? Ada banyak teori. Ada teori venous varicosum, ada teori pergeseran anal cushion, ini yang paling banyak diterima. Ada teori mekanik, kemudian ada teori hemodinamik, ada teori abnormalitas sphincter. Saya coba ringkas. Teori mekanik ini adalah teori yang terkait dengan jaringan penunjang muskulo-fibroelastik yang ada di hemoroid interna dan juga ligamen yang mengalami kelemahan sehingga terjadi peningkatan ukuran hemoroid. Teori ketiga terkait tadi sphincter. Kita tadi sudah lihat di bagian bawah sekali dari anus ada sphincter. Nah, dikatakan peningkatan aktivitas sphincter anus menyebabkan peningkatan tekanan jaringan dalam anal kanal. Teori ketiga adalah teori hemodinamik. Nah, ini mungkin yang dikaitkan dengan obat-obat yang diberikan secara oral. Dikatakan bahwa mikrosirkuler anal kanal mengalami shunt akibat reaksi hormonal atau rangsangan fisiologis. Bagaimana shunt-nya ini? Ini kita lihat, ya. Ini arteri, ini vena, kemudian terjadi shunting, kemudian terjadi stasis, beban yang tinggi di vena, sehingga terjadi pembengkakan, dilatasi, dan sebagainya. Nah, pada shunt ini terjadi hiperpermeabilitas, sehingga terjadi rembesan. Oleh karena itu, kemudian terjadi proses peradangan lokal. Ini contoh gambaran venodilatasi yang terjadi pada pasien yang mengalami shunting. Jadi, teori hemodinamik ini memang jelas. Jadi, kelihatannya memang kombinasi dari berbagai teori, bukan hanya satu alasan saja terjadinya hemoroid ini. Saya coba lebih dalam lagi. Jadi kalau digabung, hilangnya fiksasi akibat gangguan pada jaringan penunjang di daerah distal anus itu atau anal, bantalan anal, juga peningkatan aliran darah pada plexus arteriovenosus, kemudian adanya redundant akan menyebabkan penurunan dan kongesti bantalan anal atau anal cushion, dan juga akan menyebabkan peningkatan produksi mukus. Nah, di samping itu juga ada pelemahan, gangguan aliran dinding darah dan limfatik, sehingga muncullah simptom dari hemoroid. Hal ini bisa diperberat oleh peningkatan tekanan intraabdomen, baik oleh konstipasi, mengejan, kehamilan, dan lain-lain. Dan kemudian hal ini juga akan membuat terjadinya prolaps. Jadi hemoroid itu makin besar sehingga akhirnya muncul lewat anus. Nah, terkait dengan prolaps, kita harus bedakan tipe hemoroid ini menjadi dua. Ada hemoroid interna, ada hemoroid eksterna. Ini terkait dengan plexus. Tadi kan saya katakan ada plexus di sini, ada plexus yang di sini. Nah, yang di dalam ini menyebabkan hemoroid interna, sementara yang di luar menyebabkan hemoroid eksterna. Nah, kalau yang di dalam ini mengalami prolaps, ini bisa salah pengertian dianggap ini eksterna. Padahal ini adalah internal yang prolaps keluar, berbeda dengan eksternal. Nah, ada perbedaan antara kedua tipe hemoroid ini. Jadi, dikatakan bahwa interna itu di atas linea dentata, sementara eksterna itu di bawah linea dentata. Kemudian yang penting juga adalah nyeri. Pada dasarnya interna ini tidak ada nyeri, kecuali telah terjadi strangulasi misalnya atau penjepitan. Sementara yang eksterna bisa ada nyeri karena terkait dengan serabut saraf somatik. Eksterna jarang berdarah, jadi biasanya
tipenya benjulang. Yang sering berdarah adalah internal. Jadi kalau pasien mengeluh